dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu adalah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum wa thalathatun mutawaliyah." Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan datang berturut-turut. Bulan-bulan yang mulia yang telah kita lewati mulai dari Zulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang kita berada pada bulan Muharram, dan insyaallah kita pun akan sampai kepada bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jamadah dan Sya'ban. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dijelaskan kemuliaan bulan-bulan haram tersebut. Apa yang dimaksud bulan haram sebelum kita mengetahui kemuliaan dan keutamaannya? Disebut bulan haram adalah bulan yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk berbuat dosa kemaksiatan. Ulama tafsir yang bernama Qatadah menjelaskan bahwa sesungguhnya kemaksiatan, kezaliman yang dibuat di dalam bulan-bulan haram ini lebih besar dosanya dan kesalahannya dibandingkan pada bulan yang lain. Meskipun kita memahami setiap perbuatan zalim, setiap perbuatan dosa itu adalah besar hukumannya, tetapi apabila dosa kezaliman itu dikerjakan pada bulan-bulan haram ini, jauh berlipat ganda hukumannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga kita betul-betul harus memperhatikan agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, tidak berbuat kezaliman, menganiaya. Kezaliman tersebut dilakukan baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dinamai bulan haram karena adalah bulan yang mulia, bulan yang dijaga dan dilipat gandakan pahala kebaikan di dalamnya. Sehingga apabila kita berbuat amal soleh, baik itu ibadah wajib ataupun sunnah, memberikan sedekah, membantu orang lain, maka di bulan-bulan haram ini pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kalaulah di bulan Ramadan, pahala amal ibadah sunnah dinilai seperti ibadah wajib, dan pahala amal ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Maka di bulan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya, tentulah pahala ibadah itu tidak biasa diberikan oleh Allah, melainkan setiap kebaikannya dari amal ibadah wajib ataupun sunnah, ganjarannya lebih besar, pahalanya lebih agung. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga Allah Ta'ala memuliakan bulan-bulan haram ini dengan kelebihan keutamaan yang jauh lebih spesial di antara bulan-bulan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Al-Muharram, Al-Imam Abu Lais menjelaskan bahwa kenapa di bulan Muharram tepatnya hari ini disebut hari Asyura. Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, yaitu ditetapkan pada tanggal 10. Dan arti dari Asyura adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan 10 kemuliaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kita lihat peristiwa-peristiwa kejadian besar yang ada pada hari Asyura ini, bahwa pada hari Asyura di bulan Muharram Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan surga pada bulan Muharram. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan istrinya pada bulan Muharram. Diterima taubatnya Nabi Adam, taubatnya Nabi Daud pada bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Sulaiman pada bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dan diberikan wahyu pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim juga diselamatkan pada bulan Muharram. Nabi Ayub, Nabi Yakub disembuhkan dari penyakitnya pada bulan Muharram. Nabi Yunus selamat dikeluarkan dari perut ikan yang telah menelan dirinya pada bulan Muharram. Dan tidaklah air hujan turun ke muka bumi ini
melainkan pertama kali hujan itu turun pada bulan Muharram. Sehingga terjadi keutamaan peristiwa yang besar yang menarik perhatian kita, dan itu semua pelajaran yang menjelaskan kepada kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ketika kekasihnya, para nabi, para rasul mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian dan cobaan, Allah tunjukkan kebesarannya. Allah berikan pertolongannya kepada para nabi tersebut di bulan Muharram dan tepatnya pada hari Asyura. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari problematika kehidupan, masalah yang menerpa diri kita, masalah ekonomi keluarga ataupun yang lain, maka tidak ada masalah itu lebih berat seujung kuku dibandingkan masalah yang telah pernah dihadapi oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka tidak pantas rasanya kita mengeluh, tidak pantas rasanya kita komplain kepada Allah Ta'ala, bahkan seakan-akan kita tidak menerima ketetapan takdir baik, takdir buruk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan. Maka di antara amalan yang terbaik yang kita kerjakan pada bulan Muharram, begitu juga seterusnya di bulan-bulan yang lain. Bagaimana kita bisa menerima dengan ridha, menerima dengan lapang dada atas takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan, dari takdir baik ataupun takdir buruk. Allah Ta'ala menjelaskan, barang siapa yang tidak menerima takdir yang telah aku tetapkan, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemuliaan bulan Muharram Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan 10 hari beserta malam-malamnya. Yang dimaksud walayalin ashr adalah 10 hari di bulan Muharram, di antara pendapat para ulama tafsir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga semestinya bulan Muharram ini kita gunakan setiap malamnya dengan menghidupkan ibadah, sebagaimana 10 hari pada bulan Zulhijjah, sebagaimana kita menghidupkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka kemuliaan di bulan Muharram yang sudah sampai hari ini, kita berada pada tanggal 10, itu tidak akan bisa kembali kedua kalinya, dan belum ada jaminan kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan bulan Muharram di tahun yang akan datang. Boleh jadi 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan, kita akan menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala wafat, meninggal dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, awal tahun baru Islam dimulai dengan bulan Muharram. Penutupan tahun di dalam Islam juga dimulai dengan bulan Muharram. Apabila kita mengawali dan mengakhiri tahun tersebut dengan ketaatan, amal soleh dan ibadah, mestilah kebaikan di awal tahun, kebaikan di akhir tahun tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan mengganjar kita dengan sekecil-kecilnya ganjaran 10 kali lipat dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Apalagi di bulan Muharram ini kita ditekankan untuk menyenangkan ahli keluarga. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu lahu kullasana. Barang siapa yang menggembirakan, menyenangkan hati ahli keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan menyenangkan, akan melapangkan urusannya 1 tahun penuh. Al-Imam Sufyan menjelaskan bahwa beliau telah mencoba amal ini. Beliau praktekkan, menyenangkan, melapangkan ahli keluarganya. Maka Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau 1 tahun penuh lamanya. Kalau bulan kemarin ngasih uang belanja ke istri 4 juta, nah bulan Muharram ini kasih 8 juta. Betul Bu? Digandakan 2 kali lipat. Kalau bulan kemarin belikan istri emas 10 gram, bulan ini tambah 20 gram. Jadi menyenangkan hati ahli keluarga. Jangan teman-teman aja yang sering diajak makan, istrinya jarang diajak makan.
Betul Bu? Jangan sampai sering keluar jalan-jalan dengan partner bisnis, ahli keluarga, jarang dibawa jalan-jalan. Menginfakkan harta, menafkahkan istri dan anak-anak, uang harta yang kita gunakan untuk menafkahkan ahli keluarga itu lebih utama dibandingkan uang yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan harta yang kita infakkan fi sabilillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah taala, sehingga sangat ditekankan kita di dalam bulan Muharram untuk memperbanyak sedekah. Kemudian yang kedua adalah kita menyantuni dan lebih menyayangi anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, aku dan anak-anak yatim kahataini fil jannah, akan seperti ini di dalam surga. Rasulullah jelaskan dengan isyarat jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan Nabi SAW sangat dekat kepada anak-anak yatim, orang yang yatim. Maka jangan kita memandang rendah kepada anak-anak yatim. Jangan pernah kita memanfaatkan anak-anak yatim untuk brands mencari dunia. Jangan sampai anak-anak yatim kita telantarkan, karena sesungguhnya Nabi SAW sangat dekat kepada anak-anak yatim di akhirat nanti. Dan Nabi SAW pun terlahir dalam keadaan yatim. Kita lihat ulama-ulama dahulu pun banyak yang terlahir dalam keadaan yatim, masih kecil sudah menjadi yatim. Seperti halnya Imam Abu Hanifah, saat kecilnya sudah ditinggal wafat ayahnya. Imam Syafi'i ketika kecil sudah ditinggal wafat bapaknya. Imam Bukhari saat kecil sudah ditinggal mati ayahnya. Sehingga anak-anak yatim terdahulu mereka bukan orang yang terbatas, bukan orang yang rendah. Bahkan single parent zaman dahulu mampu mencetak anak-anak yang bertakwa, mencetak anak-anak yang menjadi ulama besar, yang membantu agama Allah dan menyelamatkan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada rezeki lebih kita berikan kepada anak yatim. Ada rezeki lebih kita berikan kepada fakir miskin, bantu untuk melapangkan kesusahan mereka. Karena bisa jadi doanya anak-anak yatim, doanya fakir miskin yang menjadi tetangga orang kerabat terdekat kita yang menyebabkan rezeki kita mengalir sampai saat ini. Kita tidak tahu doa mana yang diterima Allah Ta'ala. Mungkin doa kita belum sampai kepada Allah, tetapi doa anak yatim yang berada di sebelah rumah kita, doa fakir miskin yang terdekat dengan kita, doa mereka lah yang diterima Allah, sehingga rezeki kita lancar, berkah mengalir banyak sampai saat ini. Maka jangan lupa kita infakkan harta kita untuk mereka, kita lapangkan kesulitan dan kesusahan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tetapi kita mesti tahu terlebih dahulu siapa itu definisi yatim. Definisi yatim itu adalah yang ditinggal wafat ayahnya, bukan ditinggal wafat ibunya. Jadi istilah piatu itu tidak ada di dalam syariat Islam. Yang ada yatim, orang yang ditinggal wafat ayahnya. Yang kedua, yang dikatakan yatim adalah seorang anak yang belum sampai akhir balik, seorang anak yang belum dewasa. Kalau udah kayak umuran kita ini, masih bilang kita yatim, kayaknya semua kita yatim. Udah dewasa, sudah hilang predikat atau status yatim itu. Jadi kalau santunan anak yatim udah umur 15 tahun, 17 tahun itu bukan yatim, tapi masuknya ke fakir, miskin ataupun du'afa. Karena anak yatim adalah orang yang ditinggal wafat ayahnya dan dia belum akhir balik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan di bulan Muharram, Allah Ta'ala berikan kita puasa sehari yang menghapuskan 1 tahun dosa yang telah lampau. Kalau di bulan Zulhijjah kemarin ada yang disebut puasa hari Arafah, menghapuskan 2 tahun dosa, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan sekarang kita berada di hari Senin, disunahkan untuk puasa Asyura. Begitu juga disunahkan untuk puasa hari Senin, sehingga ada double puasa yang boleh kita gabungkan niatnya, puasa hari Senin dan puasa hari Asyura. Apa keutamaan puasa hari Asyura? Kata Nabi SAW, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qabla." Puasa hari Asyura
Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni, Allah menghapuskan 1 tahun dosa yang telah lalu. Jadi 1 tahun dosa yang telah lalu diampuni dengan puasa Asyura. 2 tahun dosa yang lalu dan akan datang dihapuskan dengan puasa hari Arafah. Para ulama menjelaskan kepada kita, dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, kita wajib bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tanpa taubat, maka dosa besar itu belum terampuni, hanya dengan kita melakukan kebaikan. Bagaimana di bulan Muharram, bagaimana di tahun baru Hijrah ini, kita memaknai dengan kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Gimana sih taubat yang sebenarnya? Kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada 3 syarat taubat yang harus kita sempurnakan apabila kita mempunyai kesalahan dan melanggar hak-haknya Allah. Apa haknya Allah yang dilanggar? Seperti meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, tidak membayar zakat fitrah ataupun mal, berzina, minum khamar, dan seterusnya. Maka kita wajib menyempurnakan 3 syarat taubat. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai taubatnya itu disebut dengan taubat sambal. Hari ini makan sambal, pulang ke rumah sakit perut. Dia bilang, betul-betul saya nggak akan makan sambal lagi besok. Tapi pedasnya sudah hilang, besok dia ulangi. Makan sambal itu lezat di awal, penyesalan di akhir. Sampai ada orang yang masuk rumah sakit sebab overdosis sambal. Dia bilang, sumpah saya tidak akan makan sambal lagi. Ketika di rumah sakit, udah keluar, udah sembuh, udah sehat, makan sambal lagi. Nah, jangan sampai taubat kita demikian. Kita bilang hari ini, ya Allah, aku bertaubat, tapi besok ada ujian, ada godaan. Kemudian kita pun terjerumus kepada maksiat itu lagi, jatuh pada lubang yang sama lagi. Kita bilang, ya Allah, aku menyesal, aku minta ampun, aku bertobat. Taubatnya tahan cuma seminggu, tahan cuma 2 minggu, tahan cuma sebulan. Jadi bagaimana kita meraih taubatan nasuha dengan tidak mengulangi dan kita meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua adalah menyesal dengan sesesal-sesalnya atas seluruh perbuatan dosa yang kita lakukan. Tanda kita menyesal kepada Allah dengan banyak dosa silap salah yang telah kita lakukan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Memperbanyak istighfar. Istighfar itu termasuk bagian dari zikir. Sedangkan zikir itu adalah ibadah yang tidak terbatas oleh waktu, berbeda dengan ibadah lain. Contohnya sholat. Ada yang sholat zuhur jam 11 siang, maka tidak sah sholatnya karena belum masuk waktu. Sebab ibadah sholat ditentukan dengan masuknya waktu. Ada yang kaya di kantor ini, dia beli tanah di Natal 400.000 hektar. Dia buat Mekah Madinah versi Natal. Jadi nggak perlu haji ke Mekah sana, udah ada di Natal. Bentuknya sama 99%, bataknya Ka'bah sama, berapa sentinya sama. Semuanya 99% sama. Apakah boleh dia haji versi Natal? Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah haji ataupun umrah telah ditetapkan tempatnya. Begitu juga ada orang yang puasa. Katakanlah hari ini ada yang berpuasa Asyura, tapi dia puasanya melebihi batas cara yang telah ditetapkan. Puasa itu menahan lapar dan haus dan segala sesuatu yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi karena dia kuat, dia puasa 2 hari tidak makan, 3 hari tidak makan. Apakah diperbolehkan? Tidak, karena cara puasa itu telah ditentukan. Tapi masalah zikir tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun, pagi, siang, sore, malam, dalam keadaan santai, dalam keadaan sibuk bekerja, lisan kita berzikir kepada Allah dan tidak akan mengganggu aktivitas. Memperbanyak istighfar ketika kerja, ketika di kantor, ketika di rumah, bersama klien, bersama keluarga, memperbanyak istighfar. Kemudian juga ibadah zikir.
Istighfar tidak terbatas oleh tempat, mau di kantor, mau di rumah, mau di masjid, mau di luar masjid, mau ketika belanja, mau ketika jalan-jalan, dimanapun kita boleh beristighfar. Dan sebanyak apapun, semampu apa kita beristighfar tidak ditentukan batasan caranya. Mau istighfar sehari 100 kali, itu adalah yang dilakukan Nabi SAW. Sekurang-kurangnya kita istighfar 100 kali sehari semalam. Mau lebih daripada itu, 500 kali, 1000 kali, sebanyak-banyaknya. Kalaulah lidah kita tidak dipakai untuk berkata-kata yang baik, kalaulah lisan kita tidak digunakan dengan banyak berzikir, maka lisan ini akan terpakai untuk kata yang sia-sia. Maka lisan ini akan tergelincir sehingga menyakiti orang lain dengan perkataan, ataupun riba, ataupun fitnah. Maka itu syarat yang kedua dari taubat adalah menyesali perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, Allah berjanji di dalam hati dengan agar kita tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Dan kita tambahkan syarat yang keempat, apabila ada kesalahan di antara kita dengan sesama manusia, berbuat zalim, mengambil hak orang lain, menyakiti dengan perkataan ataupun perbuatan, hubungan silaturahim putus, baik anak dengan orang tua ataupun sebaliknya, keluarga, orang terdekat, tetangga, dan seterusnya, maka kita meminta maaf, meminta ikhlas, dan meminta halalnya. Kalau mereka yang salah, kita maafkan. Kalau mereka yang berbuat kesalahan, maka kita ikhlaskan. Kalau kita yang salah, kita yang berbuat kesalahan, maka kita cepat-cepat meminta maaf. Karena Allah Ta'ala meletakkan ridhonya bukan hanya kita memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah baik, hubungan sesama manusia rusak, maka susah kita masuk ke dalam surga. Hubungan dengan manusia baik, tetapi hubungan dengan Allah rusak, itu pun sama saja, kita tidak akan bisa mendapatkan ridho Allah. Maka hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia mesti kita perbaiki keduanya, dan insya Allah kita akan masuk surga dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Muharram diawali dengan lembaran putih yang bersih. Janganlah kita kotori dengan kemaksiatan perbuatan dosa. Apabila dari kita masih ada cara yang salah dalam bekerja, cara yang salah dalam mencari uang, cara yang salah dalam bersikap, cara yang salah dalam bermuamalah, hubungan sesama manusia, maka kita bertobat kepada Allah di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita, dijaga dari seluruh perbuatan dosa kemaksiatan, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang ikhlas, istiqomah, sampai pada akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan kepada jamaah sekalian. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan mendengarkan. Yang benar hanya datang daripada Allah. Untuk kesempurnaan majelis, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu